Kalau hari-hari ini ada di antara kita yang merasa hampa, ini kabar baiknya. Saat teduh ini akan mengisimu dengan Yesus di hati. Firman Tuhan sudah siap dengan judul mengisi kekosongan jiwa. Saya percaya ini adalah suatu rema yang diperlukan hari-hari ini di zaman akhir seperti ini. Semua orang mengejar sesuatu yang gak jelas apa, padahal yang mereka butuhkan hanya satu, semua itu yang lainnya hanyalah tambahan saja. Kita lihat satu kitab yang ditulis oleh Raja Salomo di puncak kejayaannya ketika dia murtad dan meninggalkan jalan Tuhan. Lalu dia bertobat dan menulis kitab atau kitab Pengkhotbah dan dengan semua ayat-ayat yang istimewa. Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 17 sampai yang ke-26 dulu. Saya bacakan ya. Oleh sebab itu aku membenci hidup, kata Salomo, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jangan lupakan, Salomo dalam konteks baru saja bertobat. Untung-untung dia bisa kembali ke jalan Tuhan. Orang seperti dia banyak sudah kebawa arus. Apalagi dia ini orang kaya, susah masuk kerajaan sorga. Lebih gampang memasukkan unta ke dalam lubang jarum. Tapi ketika Raja Salomo anak Daud ini bertobat, dia menulis kesaksian hidupnya, memperingatkan kita supaya jangan sia-sia. Lanjutkan ayat 18. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jeripayah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapa yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jeripayah, dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jeripayah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jeripayah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati, bahkan pada malam hari hatinya pun tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Coba saya jelaskan dulu ya. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah kata-kata orang yang sudah muak dengan dunia. Bukan karena dia sudah menikmati dunia cukup banyak, karena kata cukup itu relatif. Dan kalau kita berhawa nafsu, tidak akan pernah cukup. Karena itu Alkitab memperingatkan kita, kalau kita berdosa itu, nikmatnya akan terus-menerus, dan kita nggak mau putus. Tahu-tahu nanti kita sudah putus layang-layang. Karena upah dosa ialah maut. Jikalau keinginan itu dibuahi, hasilnya dosa. Tapi kalau dosa itu matang, dia membuahkan maut. Biasanya orang nggak kapok, nggak jerah, dan gak muak sampai dia mati. Jadi ini adalah kasus khusus. Salomo bisa bertobat kembali ke jalan Tuhan. Dia berada di puncak-puncak jaya dan berada di titik-titik tinggi menggilanya dosa. Tapi dia tiba-tiba menyadari suatu saat dia melihat semuanya itu sia-sia. Bukan dia kehilangan nafsu, tapi dia udah gak punya selera lagi. Dia rindu Tuhan yang dia tinggalkan di masa mudanya. Bahkan waktu itu mungkin dia sudah kehilangan cinta sejati. Wanita Sunem itu di Kidung Agung. Sekalipun dia punya 1000 istri, ya kan, gundik-gundiknya banyak, wanita siapapun dia miliki, tapi hatinya terpaut kepada istri sahnya di hadapan Allah. Ketika itu segala penyesalan menyerbu dada. Makanya ini adalah kalimat-kalimat pesimisnya, karena dia lagi nek sama hidupnya sendiri. Untung dia bisa begitu ya, bersyukur. 1 dalam 1 juta yang bisa kembali seperti ini. Karena orang ini punya segala-galanya, itu membuat lebih susah. Kita dengarkan kata-kata pesimis itu untuk mengingatkan kepada kita bahwa hidup di luar Tuhan itu tidak ada makna, tidak ada warna, tidak ada arti.
dan sia-sia. Ujungnya toh kita tidak akan bisa menikmati semua. Semua yang kita alami itu hanyalah kecanduan saja. Ayat 18, saya tunjukkan beberapa ini dan memberikan perenungan-perenungan singkat untuk Anda, untuk jadi pencerahan bahwa untuk kita bisa bercermin dengan firman, apakah hidup kita ke arah sia-sia. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jeripaya di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Betul enggak? Kita berjeripayah. Untuk apa? Saya nggak mengatakan ini supaya hati kita pesimis dan hambar lalu kita malas bekerja, tidak lagi menabung. Nanti kalau kita minta-minta salah sendiri loh ya. Tapi harus ada maksud lebih tinggi untuk kita bisa menumpuk harta duniawi. Kalau kita nggak punya tujuan ilahi di atasnya, semua itu akhirnya tidak bisa mengosong, tidak bisa mengisi kekosongan hati, malah bisa mengosongkan jiwa. Dia berkata gini, aku benci semua yang kulakukan ini. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Setahu saya pernah baca beberapa majalah, beberapa konglomerat kelas dunia, mereka sudah menulis surat wasiat. Kalau mereka mati atau meninggal dunia, mereka tidak akan tinggalkan atau berikan hartanya kepada anak-anaknya. Luar biasa enggak? Mereka biasanya punya fondasi atau yayasan. Mereka punya satu tujuan-tujuan manusiawi biasanya dikasih ke itu. Tapi ayat 19, Salomo mengatakan begini. Nah, kalau saya harus meninggalkan kepada orang yang datang sesudah aku, dan siapakah yang mengetahui? Who knows ya kan? Who knows? Siapa yang tahu? Apakah orang yang nanti menerima benefit atau keuntungan dari saya itu, dia berhikmat atau bodoh? Ini bukan bicara tentang penerusnya. Ini bicara orang-orang yang menerima dananya. Misalkan satu konglomerat dia menyerahkan hartanya, sebagian besar hartanya untuk satu percobaan untuk menemukan obat bagi kanker. Contohnya, kanker paru-paru atau apa. Nah nanti itu, betulkah uang yang dia tinggalkan, dia kerja jeripaya lelah, lalu akhirnya yang diuntungkan adalah seorang pasien jikalau nanti ditemukan obatnya. Semoga sih kita doakan hal seperti ini harus jadi di bumi. Dan bukannya orang-orang yang tidak kenal Tuhan, harusnya anak-anak Tuhan yang lebih banyak sumbangsih. Tapi misalkan cure for cancer. Nah nanti itu orang-orang yang dibantu itu betul-betul korban kanker, atau mereka kanker juga karena gaya hidup mereka yang salah. Misalkan perokok berat. Misalnya seorang sinner who is also a smoker, seorang pendosa yang juga seorang perokok berat. Dia buang hidupnya, nanti tinggal dapatkan benefitnya atau keuntungan dari orang yang jeripayah, putar otaknya. Banyakan orang-orang kaya kelas dunia itu tidurnya hanyalah 4 jam, 3 jam. Lalu berujung hanyalah untuk menolong seorang kecanduan yang setelah dia ditolong juga tidak tentu dia bertobat dan berterima kasih. Saya tidak berkata ini berarti kita tidak berbelas kasih. No ya. Saya hanya menjelaskan apa kata Salomo bahwa ujungnya itu ternyata apa ya? Kita harus nolong orang, harus bantu, iya. Tapi kalau kita pikir dari sisi kehidupan kita yang kita korbankan itu, what for? Apa ya? Misalkan kalau seumpamanya cari cure-nya untuk AIDS, HIV, AIDS. Cari obatnya untuk itu, lalu serahkan banyak dana untuk eksperimentasi kan, itu harus banyak klinik tesnya. Ada banyak saintis dan ilmuwan. Apakah menolong seorang yang jadi korban atau menolong seorang yang merupakan pecandu seksual? Bahkan juga bisa jadi homoseksual. Apa ya ujungnya ya? Kita harus tolong mereka, tolong. Kalau tolong orang jangan pamrih. Kita nggak boleh tanya orang itu normal, straight atau tidak. Kita tidak bisa tanya apakah orang itu orang yang suci kudus atau pecandu pornografi, bahkan ke prostitusi. Lalu dapatkan semua penyakit-penyakit yang tidak itu. Kita nggak boleh tanya juga apakah orang itu agama ini atau agama itu. Kalau mau tolong orang karena manusia semuanya sama. Tapi dari sisi
kitanya itu loh, hidup itu untuk apa? Coba tanya satu pertanyaan yang luar biasa. Padahal ini pertanyaan biasa. Untuk apa kita hidup di dunia? Why am I here? Saya nggak ngomong ini supaya kita yang nggak menemukan jawabnya bunuh diri. Jangan. Tapi supaya justru kita temukan jawabannya. Saya ajak kita untuk melihat pesimisnya Salomo dulu sebelum kita lihat jawabannya. Kita lompat ke ayat 23. Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya nggak tentram. Ini pun sia-sia. Bedanya orang kaya, orang miskin kalau nggak bisa tidur apa? Orang kaya, semua orang mau persen dari dia. Semua orang mau komisi. Bahkan banyak sekali orang-orang yang berada nggak bisa tidur karena pajaknya besar. Tetapi orang miskin juga nggak bisa tidur ternyata. Sama-sama nggak tentramnya karena besok worry atau khawatir dia bisa makan. Apa dia bisa makan dan bagaimana bayar tagihan. Jadi ternyata bukan kaya atau miskin yang bisa membuat orang tidur, tapi iman pada Tuhan. Dengan lebih banyaknya harta, orang perlu mencipta lebih banyak lagi harta daripada banyak harta yang ada pada dia untuk bisa menjaga harta yang dia miliki. Misalkan, karena dia itu dia harus punya bodyguard di mana-mana. Karena dia punya banyak barang berharga, maka harus banyak pagernya, harus banyak berangkasnya. Jadi harta harus dijaga dengan harta. Tanya lagi pertanyaan ini, untuk apa ya? Ayat 25, ayat 24. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum, dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Ini bukan pesta pora sembarangan, tapi ini bicara soal kita harus bisa menikmati hidup ini sekarang. Padahal orang-orang kudus di perjanjian lama tidak punya konsep tentang hidup kekal. Mereka nggak tahu. Itu konsep baru ada setelah perjanjian baru waktu Yesus bangkit. Dalam pelayanan Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan banyak tentang kekekalan. Karena itu di sini dia berkata, ya sudahlah kita makan minum aja. Ini bukan bicara tentang pesta dosa, pesta narkoba, pesta sabu-sabu. Bukan yang seperti itu. Ayat 25, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Maksudnya, kita boleh makan minum, tapi itu hanya nikmat kalau kita berada di dalam dia. In Christ. Luar biasa, padahal zaman itu belum mengerti kehidupan kekal. Dia sudah tahu bahwa di luar Kristus tidak ada kenikmatan yang kekal. Atau permanen. Kekal itu sampai sorga, permanen itu sampai akhir hayat. Nggak ada. Nggak ada yang namanya kenikmatan yang lama itu. Misalkan kita punya benda atau barang baru, mobil baru. Kita senang itu pol-polan maksimal 3 minggu. Setelah itu jadi biasa duduk di dalamnya. Udah nggak diperhatikan lagi. Dirawat sih. Tapi sudah nggak ada adrenalinnya. Apa ya? Apa ya tujuan hidup ini kalau begitu? Beli? Orang beli nggak puas. Tapi anehnya, nanti setelah kita orang yang nggak punya juga hatinya nggak puas karena nggak bisa beli sesuatu. Tapi orang yang beli nggak masalah. Uangnya tidak ada seri. Juga nggak pernah merasa puas dengan itu. Tidur masih mikirkan beli. Orang miskin mikir juga beli. Nggak bisa tapi. Ternyata sama ya manusia, debu dan tanah. Lalu apa tujuan hidup kita? Makanya kosong jiwa kita. Karena kita nggak nemukan jawaban. Who am I? Aku siapa? Why am I here? Kenapa aku di sini? Atau bahkan beberapa orang, where am I? Aku di mana dalam hidup ini? Karena itu Tuhan karena dikatakan di sini orang yang dikenannya, dia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Saya sekarang jelaskan kepada Anda, kepada keluarga Saat Teduh, intinya di mana? Sekarang kita lompat ke pasal 3 ayat 11 sampai 15. Saya bacakan dulu ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Bingung nggak? Apa itu? Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Lalu Allah mencari yang sudah lalu. Jangan bingung, saya jelaskan satu persatu. Ini solusinya. Ini sekarang kita memasuki ke suara optimisnya firman ini.
Ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau hidup kita dalam tuntunan Tuhan itu paling enak. Kita nggak perlu menjawab semua pertanyaan hari ini. Allah memberi makna, semua indah pada waktunya. Kekosongan jiwa kita itu nggak seberapa. Semakin hari semakin terisi, karena kita punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Dan pengalaman hidup itu 1001 rasanya. Kita nggak tahu, kita nggak terus-menerus kecanduan beli atau kecanduan dosa atau kecanduan untuk memiliki atau mengingini. Karena hidup kita itu punya suatu tujuan lebih tinggi dan kita punya pengalaman dengan Tuhan. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Dia memberi kekekalan dalam hati mereka. Mengisi kekosongan jiwa caranya gimana ya? Poin nomor 1 dulu ya. Kalau kita mau jiwa kita terisi, maka kita harus menjalin hubungan yang kekal dengan Tuhan. Dan mencari dahulu kerajaan sorga. Karena Tuhan, dikatakan di ayat 11, ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Bayangkan loh, ini ayat dahsyat. Karena zaman perjanjian lama, seperti saya katakan tadi, tidak punya konsep. Belum ada doktrin hidup yang kekal. Mereka nggak tahu bahwa sorga itu ada, neraka itu ada. Mereka kira kalau mati ya sudah, dikembalikan ke nenek moyang atau pokoknya ke dalam dunia orang mati. Bahkan Salomo bisa berkata, ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Dia mengakui bahwa hati kita itu baru rasa tenang dan kekal kalau kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Karena dialah sang kekal. Oh, dan jangan berhenti di situ. Harus ada follow up-nya. Follow up daripada menjalin hubungan dengan Tuhan adalah kita akan mengadopsi visinya Tuhan. Kita tidak akan hidup bagi diri kita sendiri. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Seperti lagu sekolah minggu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Makanya di ayat 11b dikatakan, tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tidak dapat menyelami sekaligus maksudnya, berarti kita bisa menyelami pelan-pelan. Memang kita tidak bisa tahu masa depan, supaya kita takut akan Tuhan. Tapi ayat 11b juga menjelaskan kepada kita bahwa life itu, hidup itu perjalanan dan petualangan dengan Tuhan. Kalau kita menjalin hubungan yang kekal dengan Tuhan, kita pun ingin mencari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Sehingga segala sesuatu itu hanyalah tambahan. Jangan taruh kenikmatanmu tertinggi pada tambah-tambahannya. Tapi letakkanlah kenikmatan jiwamu pada hal-hal yang bukan Tuhan tambahkan, tapi hal-hal yang utama, yaitu kerajaan Allah. Saya punya satu makna di hidup saya, yaitu mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat dan dengan 1 juta murid Kristus. Saya hidup untuk itu, saya mati nanti dengan itu. Semoga lebih lekas selesai. Bagi saya, bukan hanya menjalin hubungan dengan Tuhan, tapi saya mengadopsi visi sorgawi. Saya mencari dahulu kerajaan sorga. Apapun yang saya lakukan lainnya, tentunya nggak setiap hari saya merintis gereja, menanam gereja, atau memberitakan Injil. Saya juga lakukan hal-hal lain seperti olahraga, seperti rekreasi dengan keluarga. Tapi semua itu berada dalam koridor kerajaannya. Semua itu menjadi jauh lebih berarti karena saya punya satu alamat untuk kembali dan mengerjakan visi. Dan itu menceritakan ke hati saya tiap hari bahwa hidup ini sementara, saya harus bergegas, tidak boleh buang-buang sia-sia. Kalau Anda belum punya visi apa-apa, you're always welcome to join our vision. Saya welcome Anda untuk join visinya Gereja Mawar Sharon, yaitu mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid Kristus. Yang kedua, tulis dulu ya. Mengisi kekosongan jiwa dengan cara gimana? 2, menikmati keluarga. Itu penting sekali. Menikmati keluarga dan mengusahakan keselamatan mereka. Kita lihat ayat yang ke-12. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih better dari ini, daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Ini bukan pesta dosa. Bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Ingat ayat 25 di pasal 2 tadi, bahwa siapa bisa makan dan minum serta merasakan kenikmatan di luar dia. Ini bicara soal keluarga.
Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Ini berarti responsible fun, ini berarti responsible pleasure atau kenikmatan yang sah. Itu juga adalah pemberian Allah. Apa yang Allah berikan gak mungkin dosa. Makanya poin nomor 2. Salah satu hal yang mengisi kekosongan kita adalah menikmati keluarga kita. Makanya seorang pria jangan sibuk hanya cari uang. Anda harus jadi family man. Seorang wanita juga sama hari-hari ini. Menikmati keluarga kita. Janganlah kita menggila melakukan sesuatu, entah mengejar apa, tetapi keluarga berantakan atau dibengkelaikan. Harus seimbang. Ingat ya, enjoyment-nya itu di family sih. Bukan di dunia kerja. Kita harus menikmati, maksudnya kita harus mencintai pekerjaan kita. Mencintai iya, love your work. Love what you do. Cintai pekerjaanmu, jangan ngomel melulu, jangan mengeluh. Mencintai ya, tapi menikmati itu dalam keluarga. Dan tentunya dengan teman-teman. Buat apa saya bisa beli semua makanan kalau saya makan sendirian? Makan itu jadi lebih nikmat kalau kita tuh rebutan, ya kan? Apalagi kalau kita saling melayani, wah luar biasa. Menikmati keluarga, manis lebih manis, asin lebih asin. Tapi kalau makan sendiri hambar rasanya. Menikmati keluarga, kita nggak berhenti di menikmati keluarga. Karena ada kata, siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Adakah keluarga Anda masih di luar Kristus? Kalau ada berarti Anda punya satu misi. Anda punya satu misi yang mungkin untuk bisa menyelesaikan perlu seumur hidup loh. Jangan cepat mati. Apalagi bunuh diri. No. Itu bungee jumping, lompat bebas ke api. Kita perlu umur panjang, kita harus sehat karena keluarga kita membutuhkan kita, apalagi kalau kita satu-satunya anak Tuhan. Atau kalau kita sudah satu keluarga kenal Tuhan, keluarga extension kita, keluarga lanjutannya misalnya paman, misalnya ponakan, mereka semua mungkin belum semua dalam Tuhan. Kita itu ditaruh di bumi di dunia ini demi keluarga kita, sadari nggak? Memang betul kita punya visi yang lebih tinggi. Seperti tadi saya ceritakan 1000 gereja bagi saya, bagi kami. Tetapi saya juga seorang mantova. Bahkan mungkin saya dengan tante saya yang bukan mantova, yang dari sisi ibu. Belum semua misalnya dalam Tuhan, itu tugas dan tanggung jawab kami, ya kan? Menikmati keluarga itu penting. Tapi bagaimana bisa menikmati sesungguhnya? Gimana kita bisa sungguhan menikmatinya? Kalau kita tahu salah satu di antara kami masih akan masuk ke dalam api. Kalau saya sadari salah satu dari kita masih akan berakhir di neraka. Gak bisa saya makan dan merasakan kenikmatan sementara seseorang di antara kami masih berada di luar dia. Menikmati keluarga dan mengusahakan keselamatan mereka, sekali kita pejamkan mata, berkedip sekali, 20 tahun lewat. Hidup itu pendek seperti rumput yang muncul sekarang, layu esok harinya. Kita harus bergegas karena banyak keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Itu our lifetime mission. Makanya ada orang berkata, hidup ini untuk apa? Jangan bengong melulu, jangan gigit jari. You ada banyak homework. Anda punya banyak tugas menanti. Tidak ada lainnya, keluarga sendiri. Atau family, relatif Anda. Kerabat dekat ataupun kerabat jauh. Nikmati keluarga dan usahakan keselamatan mereka. That is your lifetime mission. Itulah misi yang mungkin perlu seumur hidup untuk bisa rampung atau selesaikan. 3. Mengisi kekosongan jiwa dengan cara gimana? Kita semua akan mati kan? Iya, semua termasuk saya. Karena itu ingat, ini salah satu yang membuat hidup kita berarti. Meninggalkan warisan iman dan menjadi teladan bagi generasi selanjutnya. Ini yang disebut di ayat 14-15 saya bacakan. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap dan untuk selama-lamanya. Itu nggak bisa ditambah, nggak dapat dikurangi. Sama seperti umur kita kan. Kita nggak tahu apakah umur kita itu seberapa nanti. Bisalah kita jaga kesehatan, tapi apa garansi? Kita nggak tahu umur kita tambah kurangi, kita nggak berkuasa atasnya. Kecuali ya kita lakukan tanggung jawab kita sesehat-sehatnya dan jaga diri, jaga badan. Tapi ujungnya kan hanya Allah yang tahu. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Dia yang pegang kunci hidup, kunci kematian.
Ayat 15. Yang sekarang ada dulu sudah ada. Wow. Kalau Anda lihat sekarang banyak anak-anak muda yang takut akan Tuhan, saya curiga dulu sudah ada, yaitu papa mama mereka yang takut Tuhan dulu. Mungkin ayah ibunya dari sejak muda kenal Tuhan. Semua itu warisan. Tentunya nggak semua dipukul rata. Ada orang tua baik, anaknya buruk. Anaknya rusak. Tapi juga ada orang tua yang jelek, yang rusak, jelek parentingnya, tidak hadir dalam kehidupan anak-anaknya satu-satu takut akan Tuhan. Anggaplah bonus betul itu kasih karunia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Tahukah Anda, hari inimu, hari esok anak-anakmu. Hari ini kita itu bahkan masa depan kita sendiri. Yang akan ada itu sudah lama ada. Jangan buat hidupmu sia-sia. Dan Allah mencari yang sudah lalu, tentunya bukan dosa. Kalau dosa sudah dibuang sejauh timur dari barat, jangan dipancing ulang. Yang disebut Allah mencari yang sudah lalu, inilah legacy atau warisan. Meninggalkan warisan iman dan menjadi teladan bagi generasi selanjutnya. Trust me, percaya saya aja sudah. Saya nggak bohong soal ini. Anak ini keyakinan hati. Saya tahu satu orang di antara kita akan membuat perbedaan yang besar sekali, sebeda-bedanya sorga dan neraka bagi kehidupan seorang yang lain. Jangan pernah berkata, aku ini bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa buat semua orang, iya. Tapi Anda siapa-siapa buat seseorang loh. Paling tidak Anda, hai ayah, Anda siapa-siapa bagi satu orang, yaitu putramu sendiri. Kita itu bisa membuat kerusakan yang cukup parah. Misalnya ada satu orang Kristen pernah berbuat jahat. Lihat, gara-gara itu ada orang yang tersandung imannya dan gak pernah kenal Yesus sampai dia mati. Gara-gara satu orang itu yang berbuat jahat, padahal orang itu adalah orang Kristen. Coba Anda bayangkan, betapa berpengaruhnya setiap Anda. Setiap kita, Anda dan saya, kita bisa menghalangi seseorang masuk ke dalam sorga. Kita bisa merintangi seseorang untuk kenal Yesus. Kita bisa menjadi stumbling block, kita bisa menjadi batu sandungan. Berarti kita juga bisa menjadi batu loncatan. Kita juga bisa menjadi batu tumpuan. Makanya itu, jangan pernah meremehkan dirimu. Kita semua punya satu tanggung jawab. Mungkin kita bukan public figure. Bukan public figure kita. Kita juga bukan pemimpin atau apa. Tapi ingatkan dirimu, ini makna. Inilah yang mengisi kekosongan jiwaku. Aku harus berlari, aku harus setia sampai akhirnya. Karena aku akan meninggalkan warisan iman dan menjadi teladan bagi minimal 5 roti 2 ikan dalam kehidupanku. Masa seumur hidup gak ada 7 orang sih? Gak ada 7 orang sih yang Anda bisa pengaruhi. Masa nggak ada 7 orang yang berada di bawah pengaruhmu? Pasti ada. Sekalipun kita junior, bahkan anak pun mempengaruhi orang tuanya. Coba lihat kalau anak rusak, orang tuanya pusing 7 keliling. Berarti kita juga bisa membahagiakan papa mama, ya kan? Kita bisa jadi berkat buat sesama kita. Meninggalkan warisan iman dan menjadi teladan bagi generasi selanjutnya adalah salah satu motivasi saya tertinggi. Pernah sekali saya tulis satu lirik lagu. Di akhir lagu itu bunyinya begini, we will die leaving a revival behind. Itu komitmen saya yang sekarang menjadi komitmen gereja yang saya pimpin. Kalau Tuhan belum datang, Tuhan izinkan kami mati duluan, kami akan mati meninggalkan kebangunan rohani di belakang kami. Sehingga generasi berikutnya bisa melompat di atas pundak kesaksian iman. Saya nggak mau jatuh. Saya mau sungguh-sungguh, saya berdoa tiap hari masuk hadirat Allah, baca Alkitab lebih banyak dari kebanyakan orang. Karena saya ingat keluarga saat teduh. Saya mau meninggalkan warisan bagimu, bukan berarti saya mau kemana-mana, saya masih muda. Tapi saya mau tinggalkan warisan iman dalam kehidupan saya. Itu menjadi dorongan di dalam jiwaku untuk menjadi teladan bagi banyak orang dan bagi generasi berikutnya. Mengisi kekosongan jiwa. Lakukan 3 hal ini, atau lebih tepatnya hayati, maka 3 hal ini akan mengosongkan Anda dari dosa, dan ini akan mengisi hidup Anda dengan kekekalan. Nomor 1, menjalin hubungan yang kekal dengan Tuhan dan mencari dahulu kerajaan sorga. Nomor 2, menikmati keluarga.
Oh, enjoy mereka. Anak masih kecil, gak selamanya mereka usia segitu. Tangisan mereka pun biarkan terdengar seperti lagu. Dan usahakan keselamatan mereka. Amin. 3, meninggalkan warisan iman dan menjadi teladan bagi generasi selanjutnya. Mungkin kita gak akan berakhir dalam sebuah biografi buku atau difilmkan. Gak apa-apa. Tapi pasti ada 5 roti 2 ikan. Mungkin saya bukanlah tipe orang yang mempengaruhi 5.000 orang. Tapi pasti ada 5 roti 2 ikan, 5 tambah 2, 7 orang. Masa seumur hidupku, kalau aku panjang umur sampai umur 80, tidak ada 7 orang yang kena pengaruhku. 7 orang masuk surga gara-gara kita. Atau tidak meninggalkan Tuhan gara-gara dirimu. Hidupmu layak diberikan tepuk tangan seluruh malaikat. Karena 1 orang itu berharga di dalam nilai kekekalan. Oh, Tuhan mengasihimu, isi kekosongan jiwamu dengan Tuhan Yesus. Nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan kami. Haleluya.